Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pemirsa Riau TV yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kurnia-Nya pada saat ini kita dapat bersama dalam siaran dakwah Riau TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kepada saya oleh Riau TV, Riau TV diminta untuk mengisi acara dan rangka syiar agama Islam, dakwah Islam melalui Riau TV. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Pak Jamal dan pada tim Riau TV. Pada saat ini atas apa yang telah diberikan kesempatan, saya ucapkan terima kasih. Para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan muslim, artinya manusia yang beragama Islam, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja tanpa beriman dan Islam, mereka tidak ada nilainya. Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama sejak manusia pertama Adam AS. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Islam telah memberikan gambaran kepada kita sebagai manusia akan dua kewajiban yang harus kita penuhi. Pertama, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah, mengabdi kepada Allah, menggantungkan harapan permintaannya dan segala aktivitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mengamanahkan kepada kita sebagai khalifatul fil ard, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pelaksana tuntunan agama itu tengah masyarakat, sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi ilmu pengetahuan, dan memberi bantuan dan dukungan sesama manusia. Allah amanahkan kepada kita manusia sesama manusia, maka kita sebut dengan khalifatullah fil ardh. Maka dua hal inilah sebagai tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan amanah atas kehidupan dan agama yang Allah berikan kepada kita. Mari kita laksanakan ubudiyah kepada Allah, dan mari kita lakukan bersosialisasi bermasyarakat, saling menolong, ad-dinun nasihat, dan memberikan nasihat sesama kita. Dan bukan saja nasihat, tapi juga memberikan bantuan dan memberikan pertolongan di mana dibutuhkan oleh saudara kita. Sebab al-mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Hadirin berbahagia, pemirsa Riau TV yang berbahagia, untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ardh, mesti kita memiliki ilmu pengetahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Atas ilmu yang Allah berikan kepada Adam itu, Allah berikan Adam kemuliaan, Allah memberikan kesempatan kepada Adam untuk masuk surga, dan diberikanlah kemuliaan oleh Allah
makanlah olehmu apa yang terdapat di surga. Cuma kamu tidak boleh makan sebuah kayu ini. Itulah berawal berkecamuknya problema manusia pertama, Adam AS digoda oleh setan sehingga Adam dan Hawa tertipu dengan godaan itu. Maka Adam memakan buah kurdi sehingga tersampailah Adam ke dunia atas kesalahannya. Kemudian hari berbagi, sebelum Adam sampai ke bumi, Allah berpesan kepada Adam, "Qulna bitu minha jami'an." Hai Adam, turun kamu ke dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau datang kepadamu agamaku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau nanti agama itu datang kepadamu, kamu tidak akan takut dan tidak akan berkecil hati. Itulah agama yang diembat oleh Nabi Adam AS, dan membantu umat untuk menata dunia supaya baik, menjadikan dunia yang aman, bahagia, dan terjaga. Selagi umat mengakui dan beriman kepada Allah dan mengamalkan syariat dan berakhlak, maka tatanan dunia ini akan dapat diatur dengan baik. Bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah ke bumi, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka hari berbahagia, sejak Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi seterusnya sampai kepada Muhammad adalah pembawa rahmat, agar manusia dapat menjadikan abid, menyamakan diri kepada Allah dan menjadi khalifatullah fil ardh. Maka kaedahnya, aturannya adalah al-Islam. Maka itu kepada pemirsa sekalian, apakah ad-din Islam itu? Islam itu ada 3 komponen yang harus kita siapkan sebagai kita manusia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dan dapat melaksanakan khalifatullah fil ardh. Pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kitab suci, rasul, iman kepada qadar, iman kepada yaumil akhirat. Dasar keimanan kepada Allah ini adalah hal yang pasti, hal yang harus diyakini seyakin-yakinnya. Dari sinilah kita akan melanjutkan kelanjutan iman itu apa. Apabila kita sudah mengatakan iman kepada Allah, itu patuh kepada Allah dengan mengamalkan syariatnya, disebut dengan al-Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita ingin menjadi umat yang baik di dunia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ardh, kita harus menjaga dan melaksanakan 5 hal ini. Maka alhamdulillah, yang 5 hal ini adalah bermakna syariat Islam yang harus kita laksanakan dengan sesungguh hati. Dan hari ini mari kita melihat apakah kita betul-betul sudah melaksanakan salat dengan baik, apakah kita sudah melaksanakan puasa dengan baik, apakah kita sudah melakukan zakat dengan baik dan melakukan ibadah haji. Apabila ibadah telah kita lakukan, mari kita lakukan adalah mensucikan diri kita, rohani kita dari sifat-sifat yang mazmumah dan mengisi sifat dengan sifat yang mahmudah yang disebut dengan akhlakul karimah. Sebab Nabi juga mengatakan, "Inna ma'bu'istu liutammima makarimul akhlak." Orang sudah beriman, sudah bersyariat, dan melahirkan orang yang berakhlak, orang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang suka memberi, suka memberikan nasihat, disebut dengan akhlakul karimah. Maka untuk mencapai akhlakul karimah ini, maka Nabi mengatakan kalian harus berihsan. Kata-kata ihsan maknanya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beramallah kamu, beribadahlah kamu seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat, rasakan dan sadarilah bahwa kalian dilihat oleh Allah. Inilah kajian tasawuf yang secara pengamalannya adalah tarikat. Tarikat adalah mensucikan diri, bagaimana merasakan hidup kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia sudah beriman, sudah melakukan rukun Islam dan telah melakukan pensucian diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah manusia itu akan bisa mencapai ibadullah yang terbaik
dan mencapai khalifatullah fil ardi yang terbaik. Maka itu Darussalam Pondok Pesantren Salam memberikan 3 hal ini kepada santrinya, dengan akidah, sunnah jamaah, dan syariat bermazhab Syafi'i, dan bertasawuf berterikat dengan tarekat Naqsabandi. Apabila kita sudah memiliki 3 hal ini, insya Allah kita disebut dengan muslim yang mukmin, yang muttaqin, as-solihin. Insya Allah bagi orang yang mukmin, muttaqin, salihin, dan Allah akan meridainya sebagai tujuan hidup kita. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Maksudnya ahli zikir, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu ke surga, Allah ridho kepada kamu dan engkau diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga. Hari ini berbahagia, masuk surga bukan karena amal, masuk surga bukan karena pemberian, bukan sedekah, tapi masuk surga karena Allah. Cuma amal ibadah kita, pemberi kita niatkan kepada Allah, sehingga Allah kemudian Allah ridho, dan keridhaan Allah yang memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar mukmin sejati, Islam sejati, dan sholihin yang sejati. Insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan hal yang salah dari apa yang kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tempat